Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Hafara dengan nomor induk mahasiswa 20-45552-PN-PN-16552. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan ujian akhir semester statistika pertanian kelas D. Pada kesempatan kali ini terdapat 5 pokok persoalan. Pada poin A yang pertama yaitu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang nantinya akan berisi tujuan penelitian serta data-data apa saja yang perlu untuk dikumpulkan. Kemudian untuk poin B, terdapat konsep dari margin of error, kemudian juga ada arti dari alpha sama dengan 5%. Kemudian untuk poin C, berdasar rancangan pada poin A, jika diambil alpha sama dengan 5% dan tidak diketahui jumlah populasinya, tentukan berapa jumlah sampelnya. Kemudian untuk poin D, berdasar pada rancangan penelitian pada poin A, jika diambil alpha sama dengan 5% dan jumlah populasinya 1000, tentukan jumlah sampelnya. Kemudian untuk poin terakhir atau poin E, berdasar pada rancangan pada poin A, dengan jumlah sampel dari poin C atau D, tentukan teknik sampling yang tepat beserta alasannya. Untuk poin yang pertama, saya menggagas judul penelitian pengaruh pemberian pakan tambahan berupa cacing sutra dengan nama latin Tubifax sp terhadap produktivitas ikan gupi, Poecilia reticulata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh pemberian cacing sutra Tubifax sp sebagai pakan tambahan terhadap produktivitas dalam proses pemijahan ikan gupi, Poecilia reticulata. Kemudian data apa saja yang perlu dikumpulkan antara lain, yang pertama banyak benih ikan yang muncul pada minggu pertama, kemudian banyak benih ikan yang muncul pada minggu kedua, kemudian banyak benih ikan yang muncul pada minggu ketiga, kemudian banyak benih ikan yang muncul pada minggu keempat, kemudian jumlah benih ikan yang muncul secara total dan rata-rata benih ikan yang muncul. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu poin B, konsep margin of error, yaitu batas kesalahan yang dapat diterima dalam pengambilan sampel dari suatu populasi pada penelitian. Kemudian pengambilan sampel ini akan menghasilkan kesimpulan yang akan merepresentasikan populasi tersebut. Hasil survei atau hasil pengambilan sampel ini tidak dapat menunjukkan hasil yang akurat atas populasi, maka dari itu terdapat margin of error. Kemudian arti dari alpha sama dengan 5% yaitu batas kesalahan atau galat yang dapat terjadi yaitu sebesar 5%. Margin of error ini berbanding terbalik dengan jumlah sampel atau data yang diperlukan oleh peneliti serta keakuratan sampel dalam mewakili populasinya. Apabila margin of error semakin kecil, maka jumlah sampel atau data yang diperlukan maka semakin banyak, serta keakuratan sampel tersebut dalam mewakili populasinya juga akan semakin besar atau semakin akurat. Kemudian untuk poin selanjutnya, poin C, yaitu menentukan jumlah sampel apabila jumlah populasinya tidak diketahui dengan alfa sama dengan 5%. Pada poin ini kita memerlukan yang pertama kurva distribusi normal standar, kemudian tabel Z untuk luasan sebelah kanan mu, dan juga rumus Cochrane. Yang pertama kita lihat pada pada kurva distribusi normal standar, kita dapat gambar yang pertama mu-nya di bagian tengah, mu sama dengan 0, kemudian karena alfa 5% dan ini kurva distribusi normal standar, maka 5% tersebut kita bagi 2 menjadi 2,5% dan kita taruh di kedua ekor di bagian kanan dan kirinya masing-masing 2,5%. Kemudian kita tahu pada mu sama dengan 0 ke kanan nilainya sama dengan 0,5, kemudian apabila dikurangi oleh ekornya atau 2,5% tersebut atau 0,025, maka didapat hasil 0,5 dikurangi 0,025 didapat angka 0,475 yang kemudian dapat kita cari
di tabel Z. Z alpha per 2 atau Z 0,475 tersebut kita lihat di tabel Z terdapat di 1.96 dan kita dapat angka tersebut 1,96. Kemudian kita menggunakan rumus Cochrane sebagai berikut. Kita mendapati beberapa data yang dapat diketahui sehingga kita dapat memasukkannya dalam rumus menjadi N atau jumlah sampel yang kita cari sama dengan 3,8416 kali 0,5 kali 0,5 dibagi 0,0025. Karena jumlah populasinya tidak diketahui, maka P dan Q atau proporsi dari satu kategori tersebut kita anggap 50%. Maka didapat hasil 384,16. Kita bulatkan menjadi 385. Sehingga didapat maka jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 385 ekor. Kemudian untuk poin yang D, poin selanjutnya, poin keempat, poin D, tentukan jumlah sampel apabila populasi sebanyak 1000 dengan alfa yang masih sama yaitu 5%. Kita menggunakan rumus Solvin dengan perhitungan sebagai berikut. Kita ketahui N atau jumlah populasinya yaitu 1000 dengan alfa 5% atau 0,05, sehingga kita dapat memasukkannya ke dalam rumus 1000 dibagi 1 tambah 1000 kali 0,0025 dapat 1000 bagi 3,5 sehingga didapat hasil 285,71 atau apabila kita bulatkan menjadi 286. Maka jumlah sampel yang diperlukan dari populasi yang berjumlah 1000 adalah sebanyak 286 ekor. Kemudian untuk poin terakhir atau poin E, teknik sampling yang diperlukan atau yang saya rasa cocok untuk rancangan penelitian ini serta alasannya yaitu saya ambil simple random sampling. Kenapa? Karena pada teknik sampling tersebut sampel diambil secara acak sehingga setiap anggota dari populasi tersebut memiliki peluang yang sama. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.